の拳などさほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？そうは匠できぜぶ。Ya dipilih. Aku terpana pesona Indonesia. Jangan sering-sering mengeluh, boy. Hadapi, rasakan kepedihanmu itu. Itulah kehidupan memang. Itulah, boy. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, what's down, Habibullah, Allah. Ketemu lagi di channel saya, Brother Sogi. Hari ini kita bahas mengenai kejadian viral kemarin di Persan Moriat Indonesia. Ada kisah sekumpulan anak moge lagi baru mau jalan, mereka reading di Jakarta ya. Tiba-tiba mereka kena operasi dari kepolisian. Nah, yang sangat bikin viralnya video ini ternyata yang ditilang ya motornya Ducati mana? Ducati Touring. Pokoknya Ducati we. Pokoknya ya sok simak videona jika beres ya jeung mamang. A few moments later. Nah, yang ditilangnya ini adalah Ducati New Street Fighter VAS kalau nggak salah ya, kalau dari video. Dan memang standarannya si mesin dengan si knalpotnya seperti itu. Mungkin di sini orang banyak menilai, wah itu polisi ini nyeri gara-gara wah motornya knalpotnya tolol atau apa gitu. Nah, setelah saya simak baik-baik, ternyata mungkin di sini ada miss. Dan Kapoldanya sendiri kemarin mengeluarkan statement bahwa yaitu mereka mengakui namanya juga manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, di situ saya sangat apresiasi banget kepada yang pembuat si video ini menjadi viral, sehingga terciptanya bahwa Indonesia tuh masih ada sistemnya musyawarah dan demokrasi. Karena dengan statementnya Kapolda kemarin dengan jajaran Kasat Lantasnya, mereka mengakui kesalahan anggotanya. Satu, sudah minta maafnya. Dua, ke poin ketiganya mereka dapat menerima dengan lapang dada kalau misalkan ya memang mereka tidak tahu, dan karena itu pun kendala di lapangan. Namanya juga mereka bekerja melakukan SOP yang ada dan mereka tidak tahu, akhirnya menilang. Tapi setelah cross check di pabrikannya memang seperti itu. Alhasil barang bukti pun dikembalikan alias tidak jadi ditilang. Nah, poinnya di sana mengapa sampai viral seperti itu dan sangat saya disayangkan tuh ya Indonesia ini terkenal dengan berbagai suku bangsa, ras dan agama. Nah, harusnya yang pelanggar ini lebih mengutamakan, kan HP sekarang udah canggih nih, misalkan ya HP udah canggih, kenapa nggak pas di TKP bilang ke bapaknya, Pak, modelnya juga di lapangan model Ducatinya memang seperti ini variannya, kan ada tuh websitenya Ducati sama channel YouTube-nya Ducati. Nah, pasti kan kalau di kepolisian itu ada namanya kanit. Kalau misalkan ada raja seperti itu, biasanya yang bertanggung jawab atau yang jadi ketuanya atau pemimpin regunya itu kanit. Kalau nggak ada kanitnya, kalian bisa bicara dengan panitnya, wakilnya. Kalian negosiasi di sana, diskusi, Pak, motor saya orisinilnya dari pabriknya seperti ini. Nah, di sana ada pembelaan kalian biar tidak jadi masalahnya panjang viral kesana kemari. Nah, gitu bro, saran aneh. Sebenarnya udah bagus, saya apresiasi lah, karena Indonesia kan negara hukum dan demokrasi. Nah, di sana ada poin juga, kita diskusi bareng-bareng, akhirnya polisi pun mengakui kesalahannya
dan si pelanggarnya pun menerima bahwa nyata memang di lapangan seperti itu gitu. Dan kali ya gitu bro, yang harus kita pahami dalam modifikasi itu tidak ada larangan bagi semua orang untuk memodifikasi kendaraannya, karena itu hak asasi setiap manusia atau setiap warga negara, dan khususnya di Indonesia itu ada peraturan tersendiri yang dimana Tapi bohong. nah, dan untuk peraturan modifikasi itu tidak dilarang oleh lembaga manapun, pemerintah dan pihak kepolisian. Dan aturan yang berlaku untuk modifikasi adalah dari perubahan tipe atau berupa dimensi, baik mesin, baik penampilan, baik bobot kendaraan, panjang kendaraan, seperti itulah. Dan untuk dasar hukumnya, jika kendaraan Anda dimodifikasi, itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 285 disebutkan bahwa 285 ayat 1, setiap orang atau yang mengemudikan sepeda motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, knalpot juga masuk, jadi terus lampu juga, rem, dan alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, atau juga dalam kedalaman alur ban sebenarnya kurung paling lama 1 bulan atau denda sebanyak 250.000. Atas pasal tersebut, kepolisian bisa menilai pengendara motor yang menggunakan knalpot tidak standar nasional Indonesia atau NSI atau syaratnya kendaraan tidak layak jalan bila tanpa menggunakan knalpot tersebut. Jadi pemerintah dengan si pembuat pabrikan tuh sudah memberikan izin atau enggak memberikan suatu syarat lah untuk si kendaraan tersebut naik jalan. Ibaratnya insinyur atau profesor yang membuat kendaraan tersebut itu sudah diperhitungkan kebisingannya berapa, itunya berapa, desibelnya berapa, itunya berapa. Nah, diatur di STNK. Di situ ada tertera tuh data kendaraan, merek, tipe, pabrikan, nama Anda, alamat Anda, berapa cc-nya, warnanya apa, registrasinya berapa, sama nomor rangka, nomor mesin. Di situ tertera jelas semuanya. Dan untuk kebisingan motor tipe baru buat motor 80 cc sampai 175 cc itu maksimal bisingnya tuh di angka 83 dB, dan di atas 175 cc maksimal bising 80 dB. Nah, bagaimana regulasi ini berjalan? Ada 2 aplikasi kalau nggak salah saya lihat di Play Store. Nanti saya kasih di linknya di deskripsi ya. Itu bisa juga jadi patokan, tapi alangkah baiknya si mesin dB ini biasanya yang mengatur bagian ini tuh ada 3 alat. Jadi alat kebisingannya, ada mikrofon juga. Hitungannya pun harus pas, misalkan 50 cm dari knalpotnya, nggak deket-deket teing. Jadi dia bisa mengatur desibelnya, nanti dikalibrasi berapa hasilnya, ribet bro. Dan jarang ada di lapangan yang seperti itu, karena polisi pun ya paling mikirnya dari HP aja, dari aplikasi tersebut yang nanti saya dikirimkan di link. Nah, kenapa sih kita kena tilang walaupun kita pakai dB killer, pakai knalpot yang bisa dirubah desibelnya atau gimana? Itu baik lagi karena di pasal 285 ayat 1 dijelaskan harus standar nasional Indonesia SNI dan layak jalan sesudah diatur di pasal tersebut. Selama dia tidak sesuai dengan persyaratan teknisnya, pasti tidak diperbolehkan. Tadi sudah saya sampaikan, ukuran pelanggaran lalu lintas yang kita kenakan kepada pengendara tersebut tidak hanya kebisingan suara saja. Tadi dia mungkin mencoba untuk meredam kebisingan suaranya. Mungkin kalau kita ukur dengan sound level meter, kebisingan suaranya itu mungkin tidak melebihi dari desibel yang ditentukan. Tetapi begitu pada saat dia dimodifikasi, sistem pembuangan sirkulasinya mungkin bisa jadi tidak jalan dan sebagainya,
bahkan modifikasi itu mungkin mengganggu sistem pembuangannya dan sebagainya, itu juga termasuk pelanggaran teknis. Sedikit saya ngobrol dulu, saya pun sama, selalu pakai knalpot bising. Enak pakainya, tenaga kita bisa abret-abretan. Tapi baik lagi, kita yang menengahkan, yang diam, tiba-tiba ada knalpot berisik, kena kuping lumayan gitu. Makanya ada beberapa oknum mungkin ya, si pelanggarnya suruh dengerin knalpotnya, ya kan. Alhamdulillah ya nggak rebing, nggak hancur gitu. Cuman jangan seperti itu ya, karena itu citra yang buruk gitu. Harusnya ya itu pakai aplikasi tersebut sama pengaturan alat desibelnya, ya kan. Jadi setiap razia harus ada alat desibelnya, lebih baik seperti itu. Dan kemarin pun di video yang viral itu Kapolda pun bilang, jika Anda tidak merasa melanggar, Anda bisa saja tidak tanda tangan di surat tilangnya, ya kan. Bawa spesifikasi kendaraan Anda, bawa kelengkapan kendaraan Anda, STNK, BPKB, karena bukti kepemilikan eta motor NTW gitu, bawa ke polsekna atau enggak ke poldanya, bahwa memang pabrikannya memang seperti ini gitu. Kan motor gede rata-rata ya sudah ganti knalpot, tapi ada juga knalpot orisinil udah berisik gitu. Nah, tinggal baik lagi kepada diri Anda, mau ucing-ucingan, mau jadi ucing garong, atau ucing kering. Nah, jadi seperti itu bro. Jadi memang Indonesia ada peraturannya masing-masing. Kalau dulu aneh pakai knalpot, ini ya, ini bukan menjerumuskan, enggak, ini mah sekedar sharing. Term contradiction, knalpotnya knalpot ori, cuman aneh bobok. Nah, ketika ada razia, raja gede tuh pas zaman-zamannya jahiliyah ya, raja gede di mana-mana gitu. Aneh rata-rata tengah kuping gigi 3. Dan arahnya pun gak di kanan teuing, gak di kiri teuing. Lempeng we, di tengah gitu lempeng. Alhamdulillah selamat. Keduanya, mungkin kalau aneh touring keluar kota, pasti bawa DB killer. Karena knalpot ori kan mudah ya, tinggal atasnya dikasih slot kayak baut lagi. Jadi ketika DB killnya dipasang, slot beres. Kalau misalkan pengen berisik, slotnya dibuka, DB killnya diambil, masukin ke bagasi, beres. Kalau aneh dulu seperti itu. Kalau sekarang kan banyak pabrikan knalpot yang ya banyak lah, kayak Trite kayak gitu, kayak Akaprofi kayak gitu, banyak lah. Bisa diganti suaranya, bisa dikalamin, bisa diedanin gitu. Ya itu lebih bagus lagi. Kalau aneh sih seperti itu, karena selamat alhamdulillah. Ketika orsinil meren, tinggal kenapa mau orsinil gitu. Palingnya menangnya nulain lah payah gitu. Tapi sebenarnya menurut perjalanan aneh di dunia otomotif, di klub motor juga, kalau kitanya legowo, ya kita nerima lah kalau misalkan polisi nyelang kita, ya memang haknya lah, ya kan. Beliau bekerja di kepolisian untuk menertibkan gitu lah, apalagi di satuan lalu lintas, ya memang seperti itu, bukan mencari kesalahan, mereka memang kebetulan seperti itu. Kita legowo aja kalau kita salah gitu. Cuman alangkah baiknya, saya kejadian pernah touring keluar kota, itu galak banget si polisinya, tapi saya ketemu sama komandannya, kanitnya, saya ngobrol baik-baik. Waktu itu saya punya duit cuman 100.000, ya kan. Kita bingung, kenapa dengan denda 250.000 atau duit dengan cecepengan 100.000 nadi, ya kan. Lah haula we, dah saya mah agama Islam, ngadoa ka Gusti Allah. Kalau bang ngomong datang ke warung, beli rokok, beli Pocari Sweat, orang beli ale-ale gitu. Datang ke kadeta sesadu, ngobrol baik-baik. Nah, ya kan, polisi pun manusia, punya akal dan hati nurani. Ngobrol, pendekatan, bukan nyogok, bukan nyuap. Kalau Anda nyogok, nyuapnya itu mah masalahnya ente berarti, ya kan. Ngobrol baik-baik, Pak, saya gini. Itu nama lah orang teh ngolok ibaratnya gitu.
ajak ngobrol, ajak ngerokok. Luluh dia pun ya udah lain kali jangan diitin lagi ya. Beres. Ya kan? Orang buka kontak mah jadi mun ka Cirebon ka mana-mana laporan ka manehna deket jadi ngobrol jadi dulur jadi CS. Nah seperti itu bro, jadi jangan disalah artikel anjing gitu, janganlah ya kan. Mereka manusia, kita juga manusia, mereka punya kesalahan apalagi kita ya kan. Manusia tidak ada yang sempurna, nu sampurna mah iwati rokok. A few moments later. Good job lah, mending seperti inilah Sunmode itu. Jangan yang arogan kayak kemarin tiba-tiba ngelabrak pas pampres, nabrak seperti apa. Dan kebanyakan zaman sekarang kan Sunmode itu ajang gaya lah. Setelan heula. Oke. Earphone make naon nih, helmna pinu, helm pamamaha, tongkongan payeu. Kalau zaman saya sih ya menikmati hirup. Kedua melepaskan penat. Ketiluna jujur hayang ami jeung warudak gitu jeung ngopi geus kitu hungkul balik deui. Ada namanya beda kemudian konsumtif lah, jadi buat ajang vlog, buat ajang gayaan, buat ajang stok DP atau gimana ya nggak tahu lah ya. Cuman ya kita pikirkan lagi ya, tak sampai mati konyol gitu. Saya Brother Cuki, terima kasih yang udah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and share. Nice. Got it! Got it! Stay classy, be gentle, and stay away from monyet anjing. Don't forget to like and subscribe and leave a comment below and share this video to your friends, dulur, your family, dari cawai bebas. Semoga menginspirasi, mungkin.